I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Baik Pak, kami kan dari kelompok 8 untuk memenuhi tugas mini riset mata kuliah sejarah sastra. Saya nih yang kayak bisa. Saya ada di seputar Pak. Ya, saya Rauda Jamba. Jadi kan kami mau mewawancarai Bapak. Mungkin beberapa pertanyaan lah. Yang pertama, hal apa yang memotivasi Bapak dalam menciptakan sebuah karya sastra? Yang pertama, saya itu dulunya orang yang sangat pemalu, bicara pun takut, dan saya dulu itu lebih banyak kalau misalnya di olahraga sebenarnya, dengan di olahraga. Kalaupun ada di seni, saya lebih banyak itu melukis, atau misalnya kadang-kadang saya suka menulis diari, kadang-kadang dialognya lewat tulisan. Dan waktu itu kan sama sekali nggak tahu saya kalau itu sastra atau apa. Keluarga pun latar belakangnya itu pedagang, keluarga saya pedagang. Dari 16 orang anak bapak mama saya, ya kan, 10 yang akhirnya sampai sekarang hidup, dan saya sendiri yang guru. Kalau di SMA, saya itu jurusan fisika, eksak, ya kan. Kalaupun ada saya bergelut di bidang seni, itu pun karena diajak kawan-kawan. Nanti ada hari besar misalnya kan, diajak vokal grup, ya kan. Kalau ada urusan seni, saya lebih diajak main drama, diajak. Yang padahal waktu itu saya yang namanya seni itu paling nggak suka. Tapi kawan-kawan sering ngajak saya main drama, sering ngajak saya di bidang seni. Nah, saya pada dasarnya payah, termasuk orang yang payah ngajak orang dan payah menolak kalau diajak. Kalau diajak main drama, saking palaknya saya, ya kan palak megang naskah itu. Udahlah saya pegang, saya hafal aja habis. Bukan karena saya suka saya hafal duluan, justru karena tidak suka. Dia teori kebalikan ini, ya kan? Nggak suka, istilahnya di situ dapat kesimpulannya nggak suka bukan berarti harus menghindar. Jadi pertama motivasinya itu untuk menyenangkan hati kawan-kawan biar nggak kecewa. Nah, saya pun berusaha tampil maksimal untuk biar kawan-kawannya mengajak nggak kecewa. Ya semampu saya lah kan, itu yang saya tahu kan. Nggak mau saya mentang kan, aku diajak, ngapain sungguh-sungguh kali, nggak mau pula saya seperti itu. Singkat cerita, tamat sekolah, ya kan, itu masih belum pede juga itu. Akhirnya tamat sekolah nggak langsung bergelut di dunia sastra, nggak ngajar saya, ngajar SD yang ngajar bahasa Inggris. Nah, karena ngajar bahasa Inggris, rupanya ada pula penerimaan mahasiswa baru kan. Saya tes di Universitas Islam Sumatera Utara jurusan pertanian, lolos. Saya tes di USU Universitas Sumatera Utara, lolos. Nah, di USU itu program ahli bisnis terapan jurusan perbankan, lolos. Saya tes di IKIP, lolos juga. Cuma lolosnya kalau di IKIP itu bahasa Indonesia. Ya, sementara awak ngajar bahasa Inggris ya kan, anak eksak. Nah, saya pilih IKIP. Kenapa? IKIP waktu itu yang paling murah uang kuliah. Masuk saya di IKIP, sekarang namanya Unimed ya kan, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Ya, saya alumni jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, ya kan, tahun 93. Ketemu lagi sama senior yang dulu satu sekolah, yang orang teater LKK IKIP, sekarang teater LKK Unimed ya kan. Diajak Syadisan. Nah, Syadisan itu senior saya di sekolah dulu kan. Ya sama seperti tadi, karena diajak itu nggak bisa kita nolak. Masuk di Sanggar teater LKK, dan saya termasuk peserta yang paling bandel, melawan ya kan? Karena nggak suka tadi itu. Tapi ternyata lulus pula, lulus jadi anggota teater LKK. Nah, masuk anggota teater LKK kan udah masuk
teater LKK, mau tak mau apa yang ditambah lagi waktu itu ada kekisruhan antara senior dan junior di teater LKK, kan banyak undangan untuk nampil. Yang ada saya di situ cuma saya sendiri. Di situ diminta buat pertunjukan berdua sama senior. Nah kalau nggak kita terima nggak enak, namanya diundang isi hiburan. Apa kita buat pantomim, adalah pantomim. Itu juga apa kita buat puisi, adalah puisi. Itu tadi dalam rangka juga yang motivasi yang kedua tadi apa? Jangan sampai terjadi orang tahu bahwa LKK dalam kondisi yang kosong, ya kan? Nah, ngirim-ngirim tulisan saya, ngirim-ngirim tulisan. Kenapa? Nanti disuruh nulis puisi nggak pasti pelawak, kan gitu kan? Terpaksa. Itu makanya prinsipnya sebelum nyuruh orang kita duluan buat. Nyuruh orang nulis puisi ya kita harus nulis dulu. Nyuruh orang baca puisi ya kita baca dulu, ya kan? Nah, karena nggak ada anggota, akhirnya kepengurusan selesai. Kan harus dipilih ketua baru. Nggak sampai 10 orang di situ. Dan terpilih saya menjadi ketua teater LKK. Oh gitu. Jadi saya pernah jadi ketua teater LKK. Jadi saya termasuk di LKK itu angkatan kelima. Ya kan? Nah, karena saya terpilih jadi ketua, ya motivasi yang berikutnya apa? Ya itu sama tadi. Malu nyuruh-nyuruh orang kalau nggak pandai. Nyuruh-nyuruh orang aja nggak pandai ya. Jadi apapun saya buat. Nah begitu saya menulis sampai segala macam, saya kirim ke koran, dimuat, ya kan? Ikut lomba-lomba, baca puisi, menang pula, ya kan? Dan akhirnya semua lomba yang saya ikuti mudah-mudahan juara, ya kan, juara. Nah jadi berikutnya motivasinya apa? Karena kita sudah berbuat, udah enak mengajak orang lain. Nah, termasuk anggota-anggota saya aja menulis segala macam. Makanya banyak yang jadi penulis di masa itu. Semua lomba diikuti menang, itu motivasi berikutnya kan. Nah, akhirnya udah banyak yang juara, udah banyak yang menulis, udah banyak yang jadi orang hebat pokoknya kan. Termasuk dosen-dosen kalian itu yang alumni teater LKK. Nah, motivasi berikutnya apa lagi? Motivasi berikutnya kan istilahnya tamat kuliah lah itu kan. Tamat kuliah. Syukurnya karena saya sering menulis puisi, menang baca puisi, uang kuliah dari situ. Dari hasil menulis, dari hasil menang lomba, nggak dari orang tua lagi. Nah, dari situ. Mengajar lah kan. Nah, mengajar. Begitu mengajar, macam mana saya menyuruh murid-murid untuk mau membaca kalau karya gurunya nggak ada dalam pikiran saya. Nah, jadi saya tunjukin makin bergiat saya menulis sambil saya tunjukkan, coba kalian kumpulkan clipping puisi-puisi saya. Agak narsis lah sedikit ya kan? Iya, agak narsis. Kenapa saya bilang harus puisi-puisi saya? Ketika kalian bertanya dan ngajak diskusi, enak saya jawabnya. Kreatifnya cuma nah, motivasi yang berikut memancing siswa untuk banyak membaca dan banyak menulis. Nah, setelah itu apa lagi? Nah, setelah itu motivasinya apa? Banyak kan motivasinya. Jadi setiap masa motivasinya beda, setiap zaman motivasinya beda kan orang. Nah akhirnya yang awalnya saya termasuk paling benci dengan seni, paling tidak dengan seni, jadi saya anggap saya terjebak di dunia kenikmatan. Terjebak di dunia kenikmatan. Banyak karya saya yang mengalir di koran-koran, di majalah, dimanapun banyak karya-karya saya. Mungkin karena kalian belum baca ya kan, nah, ya apa boleh buat ya kan. Ya, kan akhirnya saya sering diundang jadi juri, sering diundang jadi pembicara. Dan motivasi saya apalagi setelah itu, murid sudah apa semua sudah. Motivasi saya bagaimana orang bisa membaca pikiran saya kalau saya tidak menulis. Jadi dengan menulis orang akan tahu pikiran-pikiran saya, ya kan? Bagaimana orang akan mengenal Raudah Jamba kalau tidak membaca karya-karya Raudah Jamba? Makanya menulis. Jadi menulis saya motivasinya apa? Supaya orang tahu pola pikir saya, supaya orang tahu, orang-orang tahu buah pikiran saya. Nah ditambah lagi apa lagi?
karena saya Islam, ya kan, saya jadikan menulis itu sebagai dakwah. Nah, saya jadikan menulis itu sebagai ibadah. Nah, gitu dia. Saya berdakwah dan beribadah dengan menulis. Dan akhirnya beberapa puisi saya ya dipakai orang, nggak ada masalah. Di tingkat nasional dipakai orang mau demo pakai puisi saya juga. Nah, kalau orang demo paling sering memakai puisi saya itu masih merdeka kakao Indonesia, itu aja dipakai orang kalau orang demo. Ada demo di Bali masih merdeka kakao Indonesia. Nah, orang-orang pesantren, orang-orang sanawiyah kalau latar belakang keagamaan sering membaca puisi saya 100 kontabilitas, ya kan? Jadi akhirnya saya berkesimpulan setiap karya menemukan takdirnya masing-masing. Karya akan membuatmu terkenal, rendah hati akan menjadikannya abadi, dan kesombongan akan menghancurkannya perlahan. Motivasi menulis sekarang, bagaimana orang membaca buah pikiran saya dan berdakwah kebaikan melalui tulisan-tulisan saya. Jadi pada awalnya ya emang belum ada darah sastra gitu ya Pak? Iya, bukan perkara nggak ada darah sastra, memang nggak suka. Memang nggak suka sama seni, nggak suka sama sastra gitu. Ya, akhirnya ternyata saya ditakdirkan seperti yang disebutkan orang-orang, saya sastrawan, saya penyair, saya aktor, saya sutradara, ya bisa. Jadi saking banyaknya mungkin karya saya pun dianggap orang itu orang tua. Mungkin saya berpikiran begitu yang pertama, saya orang tua, yang kedua mungkin perempuan gitu. Kali waktu itu kali belum iya kan? Iya gitu kan. Karena belum orang udah nih perempuan. Nah, kesimpulan yang saya tangkap apa? Segala sesuatu kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan. Apalagi saya mahasiswa, apalagi saya sarjana, ya kan. Kalau dulu saya komisaris tingkat, saya masuk juga di Pramuka sebagai koordinator teknik Pramuka. Saya juga di kreatif. Ya, di kreatif saya itu sekretaris penyidik, sekretaris umum kreatif. Ya kan, di kreatif saya juga, Pramuka saya juga. Di HMI saya koordinator humas dan publikasi. Ya kan? Di jurusan saya wakil ketua himpunan mahasiswa jurusan. Ya kan? Nah, kalau dulu kan boleh banyak organisasi. Nah, organisasi tertinggi kalau dulu namanya kan Senat Mahasiswa, sekarang kan Persma ya kan. Nah, Senat Mahasiswa saya koordinator minat dan bakat. Nah, jadi semua masuk dan jabatannya bukan jabatan kaleng-kaleng gitu kan, jabatan penting semua gitu. Nah, artinya apa? Jadilah kita bermanfaat bagi sekalian. Jadilah kita agen perubahan. Kita nggak bisa dengan tinju, kita bisa dengan kata-kata, kita bisa dengan tulisan. Ya kan? Oh, ini yang kedua Pak, bagaimana proses pencarian ide cerita dalam penulisan karya sastra Bapak? Iya, kalau saya, kalau dalam agama itu ada, kalau kau ingin mengenal aku, kata Allah, kata Tuhan, kenal dulu dirimu sendiri. Jadi artinya apa? Proses kreatif saya yang pertama adalah saya harus menulis dengan ikhra. Bacalah, artinya kita harus menulis yang sekitar kita dulu, gak usah muluk-muluk. Jadi sekitar sini. Makanya saya ketika tinggal di rumah mertua saya itu ada kolam dan ada terjadi di situ itu, wah, saya tulis judulnya kolam di belakang. Nah, disedangkan kalau itu kan ada masjid, dua masjid, satu masjid lama, satu masjid baru, satu masjid yang dibangun oleh Tasawuf. Saya sempat heran di situ. Ada orang dari sana kok melewati masjid ini ke masjid ini. Ada orang dari sini melewati masjid ini ke masjid ini. Kan sama-sama masjid, gitulah kira-kira pikiran saya. Nah, muncullah puisi saya juga cerpen saya surau di sebelah masjid. Surau di sebelah masjid. Jadi yang apa yang saya tengok, apa yang saya lihat, itu yang jadi apa saya inspirasi saya tinggal main imajinasi lah di situ. Lalu ada lagi dengan bicara sama orang-orang tua. Orang tua yang kadang-kadang dia cerita tentang pengalamannya. Nah, dari pengalamannya itu ada sesuatu yang menarik. Wah, ini asik juga nih, saya pikir. Dia cerita tentang masa PKI dulu, bagaimana situasi masa PKI. Nah,
tukang pundak. Nah, lahir supaya saya tukang pundak. Ada cerita kisah tentang apa? Gam dulu, tanda X di kampung kami. Jadi kalau di Gam itu, kalau rumahnya di X itu bakal mati lagi gitu. Jadi yang di sekitar saya lebih banyak menulis di sekitar saya, termasuk saya lebih banyak bercerita tentang perempuan. Iya. Saya kagum dengan perempuan, ya kan. Di balik kelemahan perempuan itu ada kekuatan. Ya kan, di balik kekuatan itu ada juga kelemahan gitu kan. Iya, saya kagum dengan orang-orang Batak, perempuan-perempuan Batak. Anak di depan, kiri dan kanan, muka belakang, tapi dia nyangkul gitu. Iya kan? Luar biasa. Pergi saya ke pajak, dia jualan. Anak kiri kanan, muka belakang, dia jualan. Sementara yang laki-lakinya dilap, ya kan? Ada yang minum tua, ada yang minum satu, kan gitu kan? Ya. Terus waktu pacaran dia mesranya luar biasa, mesranya ya kan? Dengan begitu dia menikah cerai, gara-gara yang laki-laki lebih membela ibunya, ya kan ini kan? Itulah di situ ada cerita. Jadi rata-rata cerita saya itu lebih dekat dengan sekitar saya. Jadi ada ibu mertua. Ada lagi referensinya dari bacaan, ya kan. Kalau bahasa susahnya library research, ya kan, ya kan. Saya pernah menulis cerita tentang perempuan Papua yang kepingin sekolah, ya kan, yang kepingin sekolah, terakhir bermasalah. Nah itu adalah cerita dia Mbriu Katea. Itu cerita tentang orang Papua, perempuan Papua. Ada lagi cerita dari kisah dari Bukit 12. Ada lagi tentang Segayu, itu cerita di Jambi. Itu dari referensi bacaan. Nah, puisi-puisi juga seperti itu. Torsani Namora Pandibosi. Torsani Namora Pandibosi itu kisah nenek moyangnya Marga Lubis dan Marga Nasution. Namanya Namora. Namora ini padi besi. Saya lihat sejarahnya itu rupanya dari Sulawesi. Kan gitu ya kan. Wah. Ada lagi saya mengikut lomba novel di Pusat Bahasa Jakarta. Itu judulnya Putri Rundu. Wah, Putri Rundu ini saya baca, kok ada kaitannya dengan Putri Hijau, ada kaitannya dengan ini, nah, kayak gitu kan. Jadi akhirnya referensi itu jadi banyak membaca. Apalagi saya suka dulu, memang sejarah saya suka ya kan. Itu proses kreatifnya. Nanti pas duduk gini misalnya ada sesuatu yang menarik dari daun itu bisa jadi puisi. Ada yang bisa menarik dari daun itu bisa jadi cerpen. Jadi saya selalu memulai dari yang terdekat. Oh, bisa siap satu hari itu. Kadang-kadang ada yang sikit dapat, belum siap, ya simpan aja dulu. Ya kan? Oh, besoknya ketemu yang lagi, simpan aja dulu. Bisa jadi juga proses kreatifnya dari 10 rencana karya itu dijadikan satu. Itu proses kreatif. Ada satu bisa pecah jadi 10. Itu dia, itu proses kreatifnya, proses penciptaan. Jadi lebih banyak ikro, membaca itu bukan berarti hanya dengan tulisan, mengamati, melihat, harus peka dengan lingkungan, itulah. Silakan Pak, bagaimana proses atau cara Bapak memperbanyak pengetahuan mengenai diksi atau kosakata dalam karya sastra? Kita kan harus cari referensi. Nah, ya kan? Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, kita harus cari referensi. Contoh misalnya tadi saya menulis puisi tentang kisah dari Bukit 12. Itu tentang suku anak dalam. Kan enggak harus saya harus ke Jambi sana kan, masuk ke apa itu. Ya saya bawa cari referensinya. Dari referensi mungkin ada satu kata yang nggak kita paham. Ini artinya apa? Cari tahu lagi apa artinya. Jadi dari situ tadi akhirnya perbendaharaan kata kita bertambah. Nah, dengan banyaknya membaca, dengan banyak mengamati. Ada kacamata itu maksudnya apa? Kaca yang dikasih mata atau mata yang berkaca-kaca gitu ya kan? Nah, kan jadi penasaran ya gitu kan. Ya akhirnya ya ketika kita bicara linguistik dan bicara sastra harus dibedakan. Nah ketika kita membaca sastra, bicara sastra, harus mindset kita, pikiran sastra. Ketika kita bicara linguistik, mindset kita harus linguistik. Kalau dicampur adukkan, bisa berantuk lah. Contoh meja hijau kan, kita tengok nggak adanya warnanya hijau, kok disebut meja hijau? Padahal maksudnya
sidang itu kan gitu dia lupa meja pujol. Nah itulah dia. Jadi kalau kita wah bodoh kali orang ini ya, kursi basah, oh dia duduk di kursi basah, bodoh kali dia kok mau duduk di kursi basah, kok dicari kering kan ada. Ya, maksudnya kursi basah itu banyak menghasilkan kan gitu kan. Kursi sebagai kursi linguistik. Tapi kalau kursi sebagai sastra tadi bisa aja pendidikan kan, bisa aja jabatan. Kalau orang buat puisi, kursi diciptakan untuk pantat, betul kan? Maka pantat-pantatlah yang pantas duduk di kursi. Kan tidak kritik itu. Jadi banyak pejabat-pejabat korup itu yang jadi itu dia maksudnya kan gitu dia. Terus Pak, bagaimana cara Bapak membangun suasana serta emosi yang dramatis namun tetap tidak berlebihan dalam cerpen perempuan dan belati? Oh ini udah masuk ke cerita cerpen perempuan dan belati ya kan? Ya. Hah? Udah dibaca semua? Yang perempuan dan Oh perempuan dan belati. Sebenarnya perempuan dan belati itu beberapa kali revisi juga itu sebenarnya judulnya. Judulnya beberapa kali revisi. Ya perempuan dan belati itu kalau kita bilang kan kenapa kok perempuan dan belati? Kalian lihat gambarnya itu. Untuk ngapai rambutnya itu kan belati. Pengikat rambutnya, nggak kundi, nggak apa. Itu kan belati tisu. Nah, artinya hati-hati dengan perempuan. Walaupun perempuan itu lemah, dia bisa lebih kejam dari iblis. Makanya perempuan dan belati. Nah itu kan berkisah tentang apa? Dia kalau perempuan ini cinta dengan laki-laki memang betul-betul cinta. Tapi kalau laki-laki cinta dengan perempuan itu lebih banyak ke nafsu. Udah dapat mungkin bakal dibuang. Itulah kasus perempuan dan belati. Begitu dia sudah punya anak, ya kan, dibuang sama laki-lakinya, laki-lakinya nggak bertanggung jawab. Sekalian dia kan makanya lebih kejam dari iblis. Anaknya itu bukannya dipeliharanya, digugurkannya, dibunuhnya. Laki-laki itu pun dibunuhnya juga kan. Sekalian nggak perlu, kan gitu kan. Itulah kira-kira Nando mah, ya kan. Itu kan. Bagaimana cara Bapak membuat sebuah penyelesaian konflik yang memberikan kesan yang kuat, terus memuaskan pembacanya? Nah, ini karena kita cerita sastra, beda dia dengan non sastra, beda dia dengan pop. Sastra yang baik, ini sastra yang baik. Dia memberi kesempatan untuk pembaca menyelesaikan cerita. Jadi makanya kadang-kadang gantung. Ini maksudnya apa? Endingnya apa? Jadi pembaca yang dipaksanya, oh mungkin ini endingnya meninggal. Oh ini mungkin endingnya dia pergi. Oh ini mungkin endingnya dia udah nggak suka lagi. Itulah sastra. Tapi kalau langsung tahu, langsung selesai misalnya, ya kan? Nah itu lebih banyak karya-karya pop. Makanya kadang-kadang dia beranak pinak sastra ini. Iya, jadi menebak-nebak. Oh, ini endingnya seperti ini. Nah, jadi proses kreatif seorang penulis itu seperti itu. Misalnya macam saya, oh ini perlu diselesaikan aja lah. Kalau ini harus diganti. Dia makin penasaran gitu. Jadi dia penasaran. Iya, tergantung penulisnya. Oh, ini kayaknya cocoknya diselesaikan aja. Kalau ini cocoknya harus digantung. Gitu. Jadi itu dia. Misalnya perempuan belati, mungkin terkesan selesai itu kan, mungkin terkesan selesai. Tapi ada yang lain nanti mungkin terkesan gantung. Ini maksudnya apa ya ini? Makanya kalau ada yang mungkin agak cerpen apa ini? Nggak jelas endingnya katanya kan. Justru memang mungkin itu proses kreatif penulisnya sengaja menggantung cerita. Gitu dia. Terima kasih banyak Pak. Meluangkan waktunya untuk bersedia kami wawancara. Ya, saya juga berterima kasih juga sama kalian mau datang kemari. Karena saya suka yang seperti ini, suka. Ya, kenapa? Harus bisa bermanfaat bagi orang. Misalnya dari 4 kalian, mungkin enggak 4-4-nya yang bakal jadi penulis. Mungkin salah satunya di asal. Atau misalnya enggak kalian, mungkin murid kalian atau orang sekitar. Itu dia. I got 3 old thoughts, new guap, word that thing. Bitches on my line, and you know